Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahel Monika Panggabean dengan NPM 1814151056. Saya adalah mahasiswi jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya akan mempresentasikan dari mata kuliah hasil hutan bukan kayu mengenai strategi pengembangan hasil hutan bukan kayu unggulan di Kabupaten Kampar atau Riau. Di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan yang didapat dari Jurnal Kehutanan. Kemudian saya akan membahas mengenai pendahuluan. Salah satu kekayaan negara kita adalah hutan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang tinggi, baik berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu atau yang biasa disingkat HHBK. HHBK merupakan salah satu sumber daya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat di sekitar hutan, dengan nilai kontribusi bagi perekonomian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk pengembangan HHBK tersebut melalui Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P19 Menhut 2 2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional dan Peraturan Menteri Kehutanan RI P21 Menhut 2 2009 tentang kriteria dan indikator penetapan jenis hasil hutan bukan kayu unggulan. Tujuan penelitian: 1. Mengidentifikasi jenis-jenis HHBK. 2. Mengidentifikasi tingkat keunggulannya di Kabupaten Kampar. Ketiga, merumuskan strategi pengembangan HHBK yang potensial menjadi unggulan di Kabupaten Kampar. Lalu ada metode penelitian. Lokasi penelitian ada di Kabupaten Kampar. Waktu penelitiannya pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2016. Metode penelitiannya dengan metode survei. Objek pengambilan datanya kawasan yang berpotensi terdapat HHBK, masyarakat, dan dinas yang terkait. Kawasan berpotensi yang dimaksud merupakan kawasan yang memiliki potensi HHBK unggulan. Masyarakat dalam hal ini merupakan masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan HHBK. Dinas-dinas terkait merupakan dinas yang menangani hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan HHBK, yaitu Dinas Kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP Kampar Kiri. Strategi pengembangan HHBK unggulan secara nasional akan berhasil apabila pengembangannya di setiap daerah dijalankan dengan baik. Untuk itu, diperlukan data dari masing-masing daerah provinsi maupun kabupaten tentang HHBK yang akan dijadikan sebagai unggulan daerah. Salah satu daerah di Provinsi Riau yang masih memiliki sumber daya hutan yang relatif masih banyak dan masyarakatnya masih banyak yang memanfaatkan HHBK dari hutan di sekitarnya adalah Kabupaten Kampar. Dengan diketahuinya jenis-jenis HHBK yang berpotensi untuk menjadi komoditas unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dapat disusun strategi pengembangannya sesuai dengan kondisi biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Daerah tersebut untuk selanjutnya usaha budidaya dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara lebih terencana dan terfokus serta berkelanjutan. Lalu ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara kepada masyarakat terpilih, key informant, dan data sekunder yang dikumpulkan merupakan data yang terkait dan mendukung untuk keperluan analisis penetapan unggulan. Berikut adalah pengumpulan data primer dan cara perhitungan, pengolahan, dan analisis data yang didasarkan pada Permenhut nomor P21 Menhut 2 tahun 2009. Lalu ada analisis data. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif terhadap 1. Potensi wilayah yang menggambarkan kondisi biofisik secara keseluruhan. 2. Potensi masyarakat yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan di Kabupaten Kampar. Lalu yang terakhir, strategi pengembangan yang menggambarkan strategi pengembangan HHBK unggulan di Kabupaten Kampar. Kita membahas mengenai jenis-jenis HHBK. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP Kampar Kiri, yaitu satu-satunya pengelolaan hutan di tingkat kapak di Kabupaten Kampar saat ini, meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Siahilan, dan 13 Koto Kampar. Yang kedua, kita akan membahas tentang tingkat keunggulan jenis-jenis HHBK berdasarkan kriteria penetapan jenis HHBK unggulan. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian metode di atas, masing-masing jenis HHBK memiliki tingkat keunggulan antara 2 sampai 3. Secara lengkap akan dijelaskan di tabel. Lalu kita akan membahas mengenai strategi pengembangan HHBK unggulan dengan membandingkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Venopuri tahun 2015 dalam strategi pengembangan HHBK unggulan di Kabupaten Seram bagian Barat. Strategi pengembangan HHBK unggulan untuk Kabupaten Kampar akan dirumuskan berdasarkan analisis faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor internal dan eksternal itu ada kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, lalu ancaman atau disebut dengan threat.
HHBK madu di Kabupaten Kampar, yaitu dalam hal internalnya, faktor internalnya, kekuatan atau strength-nya itu adanya potensi produksi madu yang tinggi, tersedianya SDM yang terampil dalam pemanenan dan pengolahan madu di Kecamatan Gunung Sahilan dan Kampar Kiri Hilir. Lalu kelemahannya masih rendahnya keterampilan SDM dalam penguasaan teknologi permanenan madu secara lestari dan pengolahan madu di Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulur, dan Kecamatan 13 Kota Kampar. Lalu belum adanya kelembagaan dalam pengelolaan dan pemasaran madu di Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulur, dan Kecamatan 13 Kota Kampar. Peluangnya atau opportunity. Yang pertama, sudah ada jaringan pemasaran produk madu, lalu adanya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kampar, dan LSM dalam pengelolaan madu di Kabupaten Kampar. Lalu dalam hal ancaman atau threat, terjadinya kebakaran hutan dan lahan setiap musim kemarau yang mengakibatkan terbakarnya pohon sialang dan tanaman lain yang menjadi sumber pakan lebah madu, serta asap yang ditimbulkan menyebabkan lebah madu terbang jauh meninggalkan pohon sialang. Lalu yang terakhir, maraknya pencurian madu yang belum sempat dipanen oleh petani madu dan kualitasnya madu tersebut masih sangat rendah atau belum matang. Lalu berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal sebelumnya, strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Pertama, peningkatan kualitas dan diversifikasi produk madu dan durian. Lalu peningkatan kualitas SDM pedesaan, penguatan kelembagaan pedesaan, fasilitas atau pengembangan modal usaha, penanganan pasca panen, dan pemasaran. Yang pertama, jenis-jenis HHBK di Kabupaten Kampar ada 9 jenis, yaitu ada madu dari Apis dorsata, rotan Calamus sp, durian zibertinus, manggis garcinia mangostana, tampoi bacaurea macrocarpa, buah semangkok Scapium macropodum, pinang areca catechu, petai Parkia speciosa, dan gaharu aquularia malacensis. Lalu kesimpulan yang kedua, kelas keunggulan HHBK di Kabupaten Kampar termasuk kelas 2 dan kelas 3. Lalu yang terakhir, kesimpulannya, strategi pengembangan HHBK unggulan Kabupaten Kampar. 1. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk madu dan durian, peningkatan kualitas SDM pedesaan, penguatan kelembagaan pedesaan, fasilitas atau pengembangan modal usaha, penanganan pasca panen, dan pemasaran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Terima kasih.